wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakirin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. NIM 2204 0113 1022. Saya mengajar di SDN Melayu 2, Kota Banjarmasin. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi praktik sholat. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu sebagai bahan perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Ya. Sebelum belajar, Bapak ingin menanya terlebih dahulu, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan terlebih dahulu membaca doa, ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk itu Bapak mintakan kepada teman kita Fatih untuk maju ke depan untuk membaca doa sebelum belajar. Berdoa, siap. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Bila mana ada, tolong jawabnya hadir, gitu ya. Adam Danis, Hadir. Agnia Sofia, Hadir. Ali Ahmad, Hadir. Andi Yusuf, Hadir. Akela, Denny, ada, Febrina, Fatih Rizky, Helda, Hadir. Ehsan, Hadir. Juliana, Kesha Al-Fatih, Hadir. Fendi Aulia, M. Taufikur Rahman, Hadir. Maulana Hasan, Hadir. Muhammad Abdar, Muhammad Iqbal, Muhammad Diki Zulkarnain, Muhammad Nova,
Muhammad Fakih, Muhammad Rafi, Hadir. Muhammad Rifki, Muhammad Rahmat, Naila Fitrian. Hadir. Ya, ada 2 orang yang tidak hadir karena dalam keadaan sakit. Kita doakan sama-sama semoga mereka lekas sembuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama sikap berdiri. Silakan. Ya. Sudah siap? Materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanya terlebih dahulu pelajaran yang sebelumnya. Ya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran ya pada minggu dulu? Hikmah ibadah salat. Apa tadi? Kurang jelas? Hikmah ibadah sholat. Nah, adapun pelajaran yang minggu dahulu itu adalah tentang hikmah ibadah sholat. Di mana hikmah ibadah sholat ini diantaranya yaitu dengan sholat kita lebih dekat dengan Allah. Sholat juga bisa menjalin silaturahmi, dan juga dengan kita melaksanakan sholat kita disiplin waktu, ya, menjaga kebersihan. Dan dengan sholat kita mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, dulu siapkan alat tulis kalian. Ya, silakan buka bukunya. Buku paketnya pada halaman 61. Oke. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang bertemakan yaitu praktik sholat. Praktik sholat. Nah, adapun kaitan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya dengan hari ini yaitu sholat itu adalah tiang agama. Sholat juga adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya. Silakan perhatikan di depan. Ali, silakan perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran tentang praktek sholat, ya, yaitu melaksanakan sholat secara tertib dan membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu, membiasakan disiplin waktu, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di sekolah. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat bisa
melaksanakan dan mengamalkan sholat. Ya. Dalil Al-Quran. Nah, sholat itu bukan hanya sekedar gerakan saja. Namun sholat itu adalah suatu kewajiban yang mana harus kita laksanakan. Ya, apabila kita tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah, sebagaimana dalil dalam Al-Quran surah An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya artinya, yuk mari kita baca sama-sama artinya yang di bawah. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi sudah jelas bahwa sholat itu adalah fardu atau wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu harus wajib melaksanakan sholat, tidak boleh ditinggal. Praktek sholat, ya, praktek sholat. Apakah kalian sudah bisa melaksanakan sholat? Bisa? Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar? Ya, nanti kita akan pelajari sama-sama cara melaksanakan sholatnya dengan benar. Apakah kalian sudah biasa melaksanakan sholat tepat waktu? Ya. Kita akan nanti belajar menjelaskan tentang waktu-waktunya dan bagaimanakah pengalaman kalian melaksanakan sholat di rumah, bagaimana pengalaman kalian melaksanakan sholat di sekolah. Ya. Nah, ini. Ya kan? Sama-sama terlebih dahulu menyanyi, ya. Lagu tentang Islami. Kita sama-sama nyanyikan ya. Senang menyanyi sambil nonton video? Kurang semangat. Senang menyanyi sambil nonton video? Yuk, sama-sama menyanyikan. Teman-teman jangan meremehkan sholat ya, akan kita selamat dunia akhirat. Sholat fardu itu ada 5, termasuk rukun Islam yang kedua. Sehari semalam wajib dilakukan bagi kita sebagai umat Islam. Sholat itu tiang agama, mencegah dari perbuatan muka. Apabila kita taat, amal dengan tepat, kita dunia akhirat. Sholat subuh 2 rakaat, dan asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh di waktu fajar, sholat zuhur di waktu siang. Asar sore hari, maghrib tengah hari, sholat isya di malam hari. Sholat fardu itu ada 5, termasuk rukun Islam yang kedua. Sehari semalam wajib dilakukan bagi kita sebagai umat Islam. Sholat itu tiang agama, mencegah dari perbuatan muka. Apabila kita taat, amal dengan tepat, kita dunia akhirat. Perhatikan dulu, ada 3 gambar yang Bapak tayangkan di depan, ya. Dimana 3 gambar ini nanti akan Bapak tanyakan kepada kalian. Siapa yang nanti yang mengetahui, angkat tangan ya. Pada nomor 1 itu gambar apa? Gambar buku. Dan yang kedua gambar apa? Siapa yang tahu? Yo, gambar sujud. Yang ketiga gambar Orang salah.
Ya, Lana, gerakan salam. Dari ketiga gambar ini termasuk dalam ibadah apa? Ibadah sholat. Namun gerakan sholat bukan hanya 3, tapi banyak. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, apa saja sih gerakannya dan bagaimana seperti apanya gerakan sholat tersebut. Nah. Yuk, mari kita belajar gerakan sholat. Ya, gerakan sholat. Terlebih dahulu, Bapak akan membagi kelompok nanti. Jadi kalian berkelompok dalam menyimak materi pada hari ini. Ini adalah kelompok A, B, C, D, E. Ya, kelompoknya. Nanti sama-sama kalian untuk mendiskusikan pelajaran kita pada hari ini, baik itu menyimpulkan ataupun memberikan suatu presentasi tentang materi pada hari ini. Paham? Ya, tolong simak baik-baik. Karena buku sudah disiapkan, maka marilah kita sama-sama membaca, mencermati pelajaran. Ya, untuk itu silahkan bukunya dibaca dan dipelajari. Ya, Gus. Yuk, mari kita belajar gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu apa saja? Yang pertama yaitu berdiri tegak. Nah, berdiri tegak menghadap kiblat. Bapak, bolehlah Pak sholatnya itu berdiri tapi sambil lenggok kanan, lenggok kiri? Tidak boleh. Maka berdiri dengan tegak dan menghadap ke arahnya kiblat. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Mama buat membaca takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Contoh, Allahu Akbar. Nah, ya, tangannya bagaimana? Sejajar dengan daun telinga. Nah, jangan lebih ke atas tinggi atau ke bawah, tapi sejajar dengan daun telinga. Ya. Lanjut ya. Yang ketiga, meletakkan tangan di atas pusat atau di atas dada. Allahu Akbar. Nah, di bawah dada, di atas pusat, dan tangan di kanan itu menindih daripada tangan yang sebelah kiri. Yang keempat adalah ruku sambil membaca Allahu Akbar. Nah, adapun gerakan ruku kita bisa lihat pada gambar yang ada di samping, yaitu dalam keadaan badannya seperti membentuk huruf L, ya, rata ininya. Nah, jangan terlalu jongkok, karena terjatuh. Atau kepalanya terlalu tinggi gini, tidak iya. Jadi usahakan badannya seperti membentuk huruf L. Nomor berapa lagi selanjutnya? Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah i'tidal sambil membaca Allahu Akbar. Ya, tepatnya adalah sami Allah liman hamidah. Pokoknya Allah sami Allah liman hamidah. Ya. Itu namanya i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangun daripada ruku. Maka itu disebut dengan i'tidal. Nomor 6 yaitu sujud sambil membaca Allahu Akbar. Nah, gerakan sujud pun itu kepalanya atau wajahnya itu menyentuh lantai atau sajadah. Jangan sekedar kepala aja yang nempel di lantai, ya, tapi wajahnya nempel di lantai atau sajadah.
Hidung, mulut, ganti. Ya, nomor 7. Tolong bacakan nomor 7 apa? Duduk dan angkat dua sujud. Lebih nyaring, lebih keras suaranya. Jadi duduk di antara dua sujud itu sambil membaca Allahu Akbar dan posisi kakinya. Coba kalian lihat di depan. Duduknya seperti ini. Nah, dan kaki kanan ini agak ditegakkan sedikit dan kaki kiri dilipat di samping kaki sebelah kanan. Ya, paham? Nomor 8. Yo, baca sama-sama lagi. Duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Ya. Jadi, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Nah, duduknya pun juga seperti ini, sama dengan duduk antara dua sujud. Jadi ada berapa sudah tuh? 8 yang kita pelajari. Yang ke-9. Duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Nah, ini adalah gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Nah, adapun posisi duduknya pun juga harus kalian perhatikan. Ya, berbeda dengan duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud akhir ini posisi kakinya itu adalah ditegakkan dan kaki kirinya dilipat di bawah kaki kanan. Kalau tadi di samping kaki kirinya, kalau ini di bawah kaki kanan. Itu yang disebut dengan duduk tasyahud akhir. Ya, yang ke-10 Salam kiri. salam. Yaitu gerakan salam, di mana gerakan salam kita duduknya dalam keadaan duduk saat tasyahud akhir, lalu kita membaca doa. Setelah itu gerakannya adalah salam, ya. Salamnya ke kanan dan ke kiri. Apakah paham sudah pelajaran pada hari ini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk lebih memperjelas atau menambah kepahaman kalian, mari kita sama-sama nonton video lagi. Namun ini videonya juga berkaitan sekali dengan pelajaran kita hari ini tentang praktek sholat. Ya, tolong sama-sama bisa memperhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Urutan gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian gerakan yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada atau gerakan bersedekap. Selanjutnya gerakan yang keempat adalah rukuk sambil membaca bacaan rukuk. Gerakan nomor 5 adalah iktidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Dilanjutkan membaca doa iktidal. Kemudian yang keenam adalah sujud sambil membaca bacaan sujud. Dilanjutkan gerakan nomor 7 yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Kemudian gerakan yang ke-8
adalah duduk tasyahud awal. Dari materi yang Bapak sampaikan, apakah kalian paham? Sebelumnya Bapak sudah membagi kelompok, yang mana setiap kelompok itu Bapak tugaskan untuk menuliskan kesimpulan ataupun hasil diskusi pada materi yang Bapak ajarkan tadi. Ya, untuk itu silakan untuk menuliskan kesimpulan atau daripada hasil diskusi materi pada hari ini. Diskusinya sudah tertuliskan dalam kertas? Baik, untuk itu Bapak akan panggilkan kelompok yang mana terlebih dahulu kelompok A untuk bisa maju ke depan. Yuk, silakan. Ya. Dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi dari pembelajaran ini. Suatu gerakan sholat harus sungguh-sungguh dan khusyuk. Tidak boleh sampai bertenda karena itu bisa membatalkan sholat tersebut. Kami dari kelompok C ingin menyampaikan hasil diskusi pada materi ini. Yang pertama, dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sesekali kita tinggalkan. Dan yang kedua, gerakan sholat harus tertib, yaitu 1. Berdiri tegak, 2. Takbiratul ihram, 3. bersedekap, 4. ruku, 5. iktidal, 6. sujud, 7. duduk antara 2 sujud, 8. duduk syahadat awal, 9. duduk syahadat akhir, 10. salam. Akhirnya tadi hasil daripada diskusi kelompok dan presentasinya, maka itu menunjukkan keberhasilan belajar kita pada hari ini. Mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Yuk, tepuk tangan semuanya. Nah, di sini di tangan Bapak ada tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik yang mana kalian harus kerjakan, ya. Masing-masing jangan ada yang bercontekan, kerjakan secara mandiri. Ya. Apa bagikan ini LKPD atau lembar kerja peserta didik?
demikian karena praktik sholat ini adalah berisikan suatu gerakan-gerakan sholat, ya, gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan tuntunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bagaimana? Yang baiknya yang bagaimana? Yaitu tuntunan Nabi untuk gerakan sholat ini ada urutan-urutannya. Tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan, ya. Yang mana sholat ini terdiri dari 10 gerakan. Yang pertama yaitu berdiri tegak. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu bersedekah. Yang keempat rukuk. Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Yang kedelapan, yang ketujuh yaitu duduk tasyahud awal. Duduk antara dua sujud. Yang ke-8 duduk tasyahud awal. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 yaitu salam. Bagaimana kalau itu kebolak-balik gerakannya? Maka sholatnya tidak sah. Kita harus sama-sama mengikuti tuntunan daripada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka oleh sebab itu gerakan sholat ini harus kalian perhatikan, harus kalian hafalkan gerakannya, dan gerakannya pun juga harus dengan sesuai. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja. Yang penting gerakannya sungguh-sungguh. Saat sholat jangan ada yang bercanda-canda, apalagi sambil sholat teriak-teriak. Paham semua? Maka gerakan sholat ini Bapak harapkan dengan pembelajaran pada hari ini nantinya kalian bisa di rumah ataupun di sekolah dapat mengamalkan gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. Ya, paham semua? Paham. Bagus. Dah. Tepuk tangan dulu semuanya. Pada pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Kurang semangat. Apakah menyenangkan? Ada yang menanyakan? Ya, oke. Apakah boleh sholat sambil menangis? Pertanyaan Pakde itu bagus sekali. Apakah boleh sholat sambil menangis? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Ya, tidak boleh. Tapi ada sebagian pendapat ulama bahwa sholat sambil menangis itu boleh. Ya, asal menangisnya karena merasa diri ini berdosa, atau karena saking khusyuk sholatnya maka dia menangis terseduh-seduh, itu boleh. Tetapi kalau menangis karena selain daripada itu, menangis karena misalkan dapat nilai rendah atau dapat nilai 0 lalu sholatnya menangis, maka itu tidak boleh dan membatalkan ibadah sholat tersebut. Mengenai tentang sholat, itu penting sekali kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Siapa yang tahu sholat ini rukun Islam yang keberapa? Ya, rukun Islam yang kedua, di mana orang Islam ini wajib melaksanakan. Berarti kalau dia tidak melaksanakan sholat, berarti Islamnya tidak sempurna. Sholat adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga adalah tiang agama, dan dengan sholat kita bisa menjadi orang yang beragama Islam yang baik, ya. Tidak sekedar mengagungkan namanya aja Islam, tapi pekerjaan atau ibadahnya juga kita harus laksanakan. Dengan sholat kita bisa disiplin waktu, menjaga kebersihan, dan juga
sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah paham semua? Paham. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, karena berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka tolong rapikan dulu alat tulisnya. Rapikan dulu alat tulisnya. Kita akhiri dengan membaca doa tahun belajar. Itu Bapak minta kepada Kaisya untuk maju ke depan. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.